Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami, memberkati kami, menyertai kami senantiasa. Kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkuasa Engkau Tuhan atas kami, penuhi hati dan pikiran kami dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Asa maringanan Kristusi marhite-hite haporseaon di bagasan rohamuna, gabehot hamu marurat jala marojahan di bagasan roha naholong. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Sahabat yang diberkati Tuhan, pernahkah kita melihat ceret atau teko begitu? Kalau kita mengisinya dengan air putih, teh, atau kopi, tentu yang keluar juga akan sesuai dengan apa yang mengisi benda tersebut. Tidak mungkin ketika kita mengisinya dengan kopi, tiba-tiba akan keluar menjadi jus. Apa yang ada di dalam, itulah yang akan keluar. Saat ini kita dikatakan oleh iman kepada Kristus, Dia ada di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita. Kristus bersemayam, Kristus tinggal dan berkuasa di dalam hati kita karena iman. Jika Kristus ada di dalam hati kita, tentu sama seperti ceret atau teko tadi, maka apa yang keluar dari mulut kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Kristus, tidak yang berlawanan, sebab Dia tinggal di dalam hati kita, berkuasa atas kita, dan mengendalikan hidup kita. Dan dengan demikian kita dikatakan berakar serta berdasar di dalam kasih. Akar, dasar, atau seperti dikatakan fondasi. Kalau akar artinya berarti kita mendapatkan seluruh yang kita butuhkan. Ingat, yang kita butuhkan disediakan bagi kita. Jika kita berakar di dalam kasih, maka dengan kasih yang dari Kristus, segala kebutuhan kita tersedia. Kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Berdasar di dalam kasih, fondasi kita menjadi kuat. Akar juga bentuk fondasi. Dasar. Maka kalaupun ada yang menerpa kita, angin sepoi-sepoi, angin badai, semuanya tidak dapat merubuhkan kita. Semuanya tidak dapat menghancurkan kita. Kenapa? Alasan yang pertama, karena Kristus tinggal di dalam kita. Yang kedua, kita memiliki akar, dasar, fondasi yang kokoh, yaitu kasih. Dan ini semua tujuannya adalah supaya kita dengan lebih mudah memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Itu dikatakan di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-18. Jadi ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita melalui iman, kita memiliki akar yang kokoh sehingga pertumbuhan iman kita baik, kita memiliki dasar fondasi yang kokoh sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan segala permasalahan, sakit, penyakit, keadaan ekonomi keluarga, tetapi di dalamnya kita justru semakin memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus bagi kita. Mari kita menikmati kasih Kristus di sepanjang perjalanan hidup kita, sebab Dia menyatakannya kepada kita. Dia tidak menyembunyikan kasih-Nya, tetapi dengan terbuka
menunjukkan kasih-Nya bagi kita, bahkan mengasihi kita hingga Kristus rela mati, berkorban karena kasih-Nya bagi kita. Hiduplah di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, dan ingatlah betapa kita sangat membutuhkan dan percaya hanya kepada Kristus, dan kita setiap hari semakin merasakan kasih Kristus yang sungguh sangat luar biasa di dalam segala keadaan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan kepadamu ya Yesus Kristus, betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih-Mu bagi kami. Melalui keadaan kami Tuhan, kami semakin mengenal kasih Tuhan. Sekalipun kami dalam keadaan kurang sehat, kami sedang sakit, kami percaya kasih Tuhan menyembuhkan kami. Jika kami dalam kesulitan ekonomi, kami percaya kasih Tuhan menopang kami, memenuhi segala kebutuhan kami. Jika pergumulan kami tentang keluarga kami percaya kasih Tuhan selalu memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.